Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Liza Utami dengan NIM 6404240009. Saya mahasiswi dari Program Studi Keamanan Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang transformasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks, yaitu merupakan bagian dari mata kuliah aljabar matriks dan vektor. Baiklah, berikut adalah materi serta contoh soal dari transformasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Nah, ini adalah materi dari transformasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Transformasi elementer adalah operasi dasar pada baris atau kolom matriks yang digunakan untuk menyederhanakan matriks tanpa mengubah solusi sistem persamaan linear. Untuk mengerjakan transformasi elementer pada baris dan kolom, suatu matriks biasanya menggunakan OBE dan OKE. OBE yaitu operasi baris elementer yang biasanya dipakai untuk eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan, mencari solusi SPL, mencari inverse matrix. Nah, kalau OKE ini atau operasi kolom elementer biasanya dipakai untuk analisis struktur matriks, transformasi bentuk matriks. Nah, OBE dan OKE ini memiliki 3 fungsi atau 3 rumusnya, yaitu yang pertama tukar baris atau tukar kolom. Di sini saya membuat R untuk baris dan C untuk kolom. Yang pertama yaitu tukar baris atau tukar kolom, notasinya itu ada RIJ atau tukar baris I dan baris J itu ditukar, dan kolom adalah CIJ yang nanti ditukar antara kolom I dan kolom J. Selanjutnya yaitu kali baris atau kali kolom dengan konstatanya yang tidak sama dengan 0. Biasanya ini untuk menyederhanakan angka atau bikin pivot agar menjadi 1. Pada kali baris atau kali kolom ini banyak dipakai untuk metode seperti Gauss-Jordan. Nah, untuk notasinya atau rumusnya yaitu adalah KRI, KCI. K adalah konstanta, R adalah row atau baris, C adalah kolom. Lanjut yaitu tambah kelipatan baris atau tambah kelipatan kolom. Notasinya yaitu ada RI tambah K RJ, lalu untuk kolom yaitu CI ditambah KCJ. Fungsinya yaitu untuk menghilangkan elemen tertentu, biasanya untuk bikin 0 di posisi yang diinginkan. Ini biasanya banyak dipakai untuk saat melakukan eliminasi Gauss. Nah, di contoh soal pertama di sini saya menggunakan matriks dengan ukuran order 2x2, yaitu matriks A baris pertama yaitu 21 dan baris kedua adalah 5 dan 3. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh soal. Nah, contoh soal ini saya berdasarkan dengan rumus OBE, operasi baris elementer. Yaitu ada tukar baris, lalu kalikan baris dengan konstantanya yang bukan 0, lalu tambahkan kelipatan baris satu sama lain atau antar baris. Nah, pertama yaitu ada tukar baris ke-1 dan baris kedua pada matriks A, dapat dituliskan R1, 2 matriks A. Nah, dapat dituliskan matriks kedua tadi ini 5 dan 3 menjadi baris ke-1. Lalu baris pertama menjadi baris kedua. Nah, ini adalah hasil dari tukar baris ke-1 dan baris kedua pada matriks A. Selanjutnya itu ada kalikan baris ke-1 dengan konstanta. Di sini saya membuat nilainya 4 pada matriks A. Nah, di baris pertama tadi pada matriks A kan 2 dan 1. Nah, kita tulis di sini baris pertama 2, 1. Nah, ini dikalikan dengan konstantanya yaitu 4. Maka dapat 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 1 sama dengan 1. Ini adalah nilai untuk baris ke-1 pada matriks A. Maka dapat dituliskan 8, 1, 5, 3. Selanjutnya yaitu tambahkan 2 kali baris kedua ke baris ke-1 pada matriks A. Dapat dituliskan R1 ditambah 2 R2 matriks A. Nah, R1-nya di sini adalah di matriks A adalah 2, 1,
ditambah dengan 2 kali R2. Nah, baris kedua ini kita kalikan dengan 2, maka 2 dikali 5 sama dengan 10, lalu 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka kita jumlahkan saja, 2 ditambah 10 sama dengan 12, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nah, ini adalah hasil untuk baris ke-1, karena tadi di soal adalah tambahkan 2 kali baris kedua ke baris ke-1. Maka yang berubah adalah baris ke-1. Maka matriksnya adalah 12, 7, 5, 3. Nah, baris keduanya ini nilainya sama karena yang dirubah adalah ke baris ke-1 tadi ini. Maka nilai hasil ini adalah di baris ke-1. Nah, di sini saya menambahkan untuk operasi kolom elementer atau OKE dengan soal kalikan kolom kedua dengan konstanta atau nilainya 2 pada matriks A. Di sini saya juga menambahkan soal lagi, yaitu lalu tukar kolom ke-1 dan kolom kedua. Nah, pertama di sini dapat tuliskan 2 kali C2 matriks A lalu C12. Nah, kenapa di sini tidak dituliskan A atau matriks A? Karena di sini soal lalu tukar kolom ke-1 dan kolom kedua. Nah, nanti hasil kalikan kolom kedua dengan konstanta 2 ini, maka akan ditukar kolomnya. Baiklah, kita langsung saja tuliskan di sini konstantanya 2, kolom kedua pada matriks A tadi yaitu 1 dan 3. 1, 3. Kita kalikan saja, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Ini adalah hasil dari kolom kedua pada matriks A. Maka dapat tulis matriksnya yaitu adalah 2, 5, lalu 2, 6. Nah, ini kita rubah atau kita tukar kolom ke-1 dan kolom keduanya, yaitu C1 dan C2, maka menjadi 2, 6, 2, 5. Nah, ini jika tidak ada matriks A, maka kita bisa mengubah dari soal sebelumnya yang kita kerjakan. Misal, tapi kalau dia di sini ada matriks A, maka yang kita ubah adalah kolom matriks A ini tadi. Tapi jika tidak ada, maka hasil dari 2C2 matriks A. Nah, di contoh soal kedua ini saya menggunakan matriks dengan ukuran ordo 3x3. Nah, di sini saya menamakan juga matriksnya dengan matriks A. Dengan baris pertama yaitu 1, 2, 0, lalu baris kedua min 2, 1, 1, dan baris ketiganya 3, 0, 2. Di sini saya memiliki soal campuran antara kolom dan baris, sehingga nanti akan menjadi atau membuat sebuah matriks baru bernama matriks B. Soalnya yaitu tukar kolom ke-1 dengan kolom kedua pada matriks A, lalu kalikan kolom ke-1 dengan minus 3, lalu tambahkan 3 kali baris ke-2 ke baris ke-1, maka akan jadi matriks baru bernama matriks B. Di sini dapat tuliskan yaitu C12 matriks A, yaitu untuk tukar kolom ke-1 dan kedua pada matriks A. Lalu hasil dari pertukaran kolom pada matriks A ini akan dikalikan kolom ke-1 dengan minus 3. Lalu akan dijumlahkan baris antara hasil dari kolom ke-1 dikalikan minus 3 ini. Barisnya tuh akan dijumlahkan antara baris ke-1 dengan ditambah dengan 3 kali baris kedua. Baiklah, pada soal pertama yaitu kolom 1 dan 2 pada matriks A itu ditukar. Dan sini kolom pertama yaitu 1 min 2, 3, lalu kolom kedua 2, 1, 0. Nah, jika ditukar maka 2, 1, 0, 1 min 2, 3, 0, 1, 2. Nah, ini adalah bentuk matriks yang kolom 1, 2 tadi ini telah ditukar.
Nah, kolom pertama ini kita kalikan dengan min 3. Kolom pertama tadi 2, 1, dan 0. Kita kalikan dengan min 3. Min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Lalu 1 dikali min 3 sama dengan min 3. 0 dikali min 3 sama dengan 0. Nah, yang berubah ini hanya kolom pertama. Yang kolom kedua dan kolom ketiganya tetap kita masukkan saja. 1, minus 2, 3, 0, 1, 2. Ini adalah bentuk kolom pertama yang telah berubah dari pertukaran kolom 1 dan 2 tadi. Ini lanjut saja ke soal berikutnya, yaitu lalu tambahkan 3 kali baris kedua ke baris ke-1, yaitu R1 ditambah 3 kali R2. Nah, nanti yang berubah itu adalah baris ke-1, karena di sini ke baris ke-1. Kita buat saja di sini. R1-nya tadi adalah min 6, 1, 0. Lalu R2 ini, baris kedua ini dikalikan dengan 3. Min 3 kali 3 sama dengan min 9. Lalu min 2 dikalikan 3 sama dengan min 6. 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, matriks ini akan dijumlahkan. Ini akan dijumlahkan. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Lalu 1 ditambah min 6 sama dengan min 5. Min 6 ditambah min 9 sama dengan min 15. Nah, hasil ini akan diletak pada baris ke-1. Maka hasil R1-nya adalah min 15, min 5, 3, R2-nya tetap, min 3, min 2, 1, 0, 3, 2. Nah, ini adalah hasil untuk matriks B. Maka ini adalah bentuk dari matriks B. Demikian penjelasan mengenai transformasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami materi pada mata kuliah aljabar, matriks, dan vektor. Terima kasih.